Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Iqrides Ahmad Miyaki. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang flux medan listrik. Apa itu flux medan listrik? Flux berasal dari bahasa Latin, yang artinya adalah berasal dari bahasa Latin luctus, yang artinya adalah aliran. Jadi flux ini menyatakan jadi flux itu menyatakan jumlahan garis medan listrik yang menembus suatu bidang permukaan. Oke. Nah, simbol dari flux ini sendiri itu adalah seperti ini. Nah, di sini kita harus pahami dulu ada E di sini. E ini adalah garis medan magnet, kemudian A ini adalah elemen luasan, kemudian N ini adalah normal bidang atau garis normal dari bidang tersebut yang tentunya tegak lurus terhadap bidangnya itu sendiri. Nah, kita tahu bahwa sesuatu itu bisa menembus dengan optimal itu kalau dia tegak lurus dengan bidang yang ditembusnya. Contoh, misalkan kita punya sebuah sesuatu yang bisa menembus, ya kan? Nah, maka kita katakan dia bisa optimal menembusnya atau tidak ada sesuatu yang terbuang kalau arahnya tegak lurus dengan atau sama dengan normal bidang itu sendiri, ya kan? Tentunya itu tegak lurus. Nah, oleh karena itu flux medan listrik ini itu optimal ketika dia menembusnya secara tegak lurus terhadap normal bidang. Nah, persamaan dari flux medan listrik ini itu sama dengan vektor medan listrik didotkan dengan vektor luasan. Nah, di sini kita lihat bahwa dua hal ini, ya kan? Dua hal ini itu merupakan perkalian dot product. Artinya kalau kita kembali mengingat aturan-aturan vektor, maka persamaan ini kita bisa tuliskan menjadi vektor E dikalikan dengan luasan yang searah dengan normal bidang. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa ini merupakan dot product. Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nah, teman-teman, di sini dia bernilai N ini bernilai 1 karena dia vektor satuan. Nah, bagi teman-teman yang kelupaan bahwa vektor itu terbagi menjadi produknya, terbagi menjadi dua, ada yang produk cross, ya, yaitu contohnya adalah A cross dengan B, kita dapatkan besarnya A dikalikan besarnya B dikalikan dengan sudut antara vektor A dengan vektor B. Nah, kalau dot A dot B, maka besarnya A dikalikan dengan besarnya B dikalikan dengan kosinus sudut apit antara vektor A dan vektor B. Nah, oleh karena itu secara garis besar
kita bisa tuliskan ini menjadi flux bernilai besarnya E dikalikan dengan besarnya A dikalikan dengan kosinus theta. Nah, sudut mana ini? Nah, pada gambar di sini ya, oke, kita bisa lihat bahwa gambarnya ya, ini adalah sebuah luasan, kemudian ada garis-garis yang menembus, dan ternyata bidang ini itu dia tegaknya lurus ya. Nah, ini N dan ini adalah E. Maka sudut inilah yang ditentukan, sudut inilah yang disimbolkan oleh theta ini. Nah, itu untuk muatan yang berdistribusi konstan. Nah, bagaimana jika ternyata medan listriknya tidak konstan? Maka pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana jika medan listriknya tak konstan. Nah, maka cara yang paling mudah adalah kita ambil luasan yang paling terkecil. Oke, misalkan kita ngambil yang ini sebagai flux 1 dan ini flux 2. Ini flux 2 dan ini adalah flux ketiga. Nah, karena ini tidak kontinu, maka persamaan yang bisa mewakili adalah turunan dari flux ya, karena elemen luasannya kecil, sehingga kita harus menjumlahkan semua ini, ya kan? Semua elemen luasan ini menjadi satu. Karena itu persamaan ini bisa kita turunkan lagi menjadi kalau kita hilangkan, maka nilai flux bernilai integral E dot dA. Nah, karena integral ini ya, dari integral memiliki batas, maka penyelesaian persamaan ini kita bisa menjumlahkan semua flux yang kecil yang menembus sehingga kita dapatkan flux totalnya. Jadi kita menjumlahkan semua flux yang kecil itu sehingga kita dapatkan flux totalnya. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita masuk ke contoh penerapan ya. Nah, misalkan kita gambarkan sebuah elemen luasan di sini. Gambarkan sebuah elemen luasan. Ini E. Ada. Nah, nilai dari E dia bernilai adalah nilai E ini. Nah, kita
Misalkan di sini aja contoh bahwa sebuah medan listrik menembus sebuah permukaan dengan nilai E-nya bernilai nilai medan listrik ya 100 N kolom, dengan sudut tetanya adalah 60 derajat. Nah, berapakah fluxnya? Nah, kita menggunakan persamaan itu tadi, ini sama dengan E, ya kan? E kalikan dengan A, kita dapatkan nilai dari 100 dikalikan dengan A nya adalah, oke, kita katakan bahwa A nya ini bernilai di sini adalah 2 meter dan panjangnya adalah 4 meter. Jadi kita dapatkan 2 dikalikan 4. Nah, kemudian kita kalikan dengan cos 60. 100 kali ini 800 dan cos 60 adalah setengah. Oke, kita dapatkan nilainya adalah 400 Newton kuadrat per kolom. Nah, teman-teman, kita bisa simpulkan bahwa flux bernilai maksimum jika theta sama dengan 0 atau sudut apit antara medan listrik yang menembus dengan normal bidang itu bernilai 0. Nah, hal itu juga yang menyiratkan bahwa flux bernilai minimum jika theta bernilai pi per 2. Nah, pi per 2 berapa? 90. Cos dari 90 adalah 0. Jadi berapapun nilainya akan bernilai 0. Nah, begitu dulu penjelasan kita pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.